Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih kita lanjut ya. Di sini kita lanjut, yaitu akan menentukan desil. Ya. Desil yaitu ukuran yang membagi suatu data menjadi 10 bagian yang sama setelah diurutkan. Dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Ukuran yang membagi letak suatu data menjadi 10 bagian yang sama setelah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Jadi nanti untuk bilangan desil, bilangan desil ini ada 9. Yaitu 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, sekarang kita mau membahas tentang yang pertama ya, yaitu desil data tunggal. Nah, untuk menentukan desil data tunggal, kita cari dulu langkah yang pertama, yaitu menentukan letak DI. Apa? I bilangan desil. Letak I sama dengan I kali N ditambah dengan 1 masih dibagi dengan 10, karena tadi dibagi menjadi 10 bagian sih ya. Jadi kita baginya 10. Nah, sekarang apa? I ini bilangan desil. Bilangan desil tadi dari 1, 2, 3 sampai dengan 9. N apa? N adalah banyaknya data. Nah, ini ya. N adalah banyaknya data. Sekarang kita lihat. Ini saya tulisan banyaknya data. Nah, sebagai contoh ya. Nah, ini di kotak dulu ya. Ya, mentiung. Nah, contoh, tentukan nilai dari B7 ya. Tentukan nilai dari 7 dari datanya. Misalkan kita punya datanya ini. Nah, ini ya, 12, 10, 9, 11, 10, 11, 13, 11, 14, dan 15. Ini datanya belum urut ya. Kita jawab dulu. Jawab kita urutkan dulu ya. Kita diurutkan dulu. Diurutkan berarti dari yang terkecil berarti 9 ya. 9, terus 10 ada berapa? 10 ada 2. 10, terus setelah 10, 11, 2, 3. 11-nya ada 3. 1, 2, 3. 12, 1. 12-nya hanya 1. 12, terus 13 juga 1. 14, 1.
15, 1. Coba kita hitung datanya tuh 2, 3, 4, 5, 12 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Nah, ini 10 ya. Jadi N sama dengan 10. Nah, sekarang kita menentukan letak dulu. Letak D, yang dicari tadi D7 ya. Jadi letak D7 sama dengan rumusnya I-nya berarti 7. I-nya 7 kali N. N-nya berapa? N-nya tadi 10. 10 ditambah dengan 1 dibagi dengan 10. Sama dengan 7 kali 11 ya. Jadi 77 dibagi 10. Sama dengan 7,7. Nah, ini letak D7. Ini berbentuk pecahan ya. Pecahan. Lanjut di sini ya, ke atas sini aja. Jadi ini lanjutnya sini ya. Letak D7 akan sama dengan, ini kita ambil yang bulatnya aja. Yang bulatnya yaitu 7 ini ya. 7 yang depan. Jadi letak X, karena di sini 7 berarti X7. X7 ditambah, sisanya berarti berapa? Sisanya adalah 0,7. Sisanya 0,7 kali, nah kali ini kan X7. Setelah X7, X itu data ya, setelah data ke-7 yaitu dikalikan dengan data berikutnya, itu X8. Setelah 7 kan 8 ya, kurangi data awal. Data awalnya X7. Ini X7. Karena ini ada pecahannya ya. Datanya ada yang pecahan. Urutkan dulu. Sekarang X7 datang. Yang ini X1, ini X2, X3, X4, X5, X6, X7. Jadi X7 nilainya 12. Ditambah sisanya tadi 0,7 ya. 0,7 kali X8. X8 berarti ini X8. X8 nilainya berapa? 13. 13 kurangi X7. X7 nilainya ini 12 kurangi 12 sama dengan 12 ditambah dengan 0,7 kali 13 kurangi 12 1 ya. Jadi hasilnya adalah 12 tambah 0,7. Jadi ini kesimpulannya berapa? Jadi 7 nilainya adalah 12,7. Nah, itu ya. Ini untuk 12,7. 7. Nah, sekarang gampang ya untuk data hasil data tunggal ya. Sekarang kita lanjut hasil data kelompok. Berikutnya ya, pada slide berikutnya. Kita cari pulpennya dulu ya, yang ganti ya. Yang mana ini aja ya, yang biru ya. Nah, sekarang yang ke B. Yang ke B masih dilanjut hasil data kelompok. Hasil data kelompok. Untuk hasil data kelompok, di sini kita masih tetap menggunakan letak ya. Letaknya masih ingat letak ya. Letak D. Ini tetap ya, masih menggunakan data tunggal I kali N ditambah 1 dibagi dengan 10. Nah, untuk hasil data kelompok dirumuskan DI akan sama dengan TB. TB apa? TB bawah kelas desil kalikan P apa? Panjang interval. I kalikan N dibagi dengan 10. Masih dikurangi dengan FK. FK apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dibagi FT, frekuensi kelas desil. Nah, masih dilanjut ya. Jadi di sini
Lanjut ya, untuk DI akan sama dengan TB ditambah P kalikan dengan I. Ini I kali N dibagi 10 ya. Jadi TB keterangan ya. Tepi bawah kelas desil. Tepi bawah, masih ingat rumusnya, tepi bawah kelas desil, batas bawah dikurangi 0,5. Tepi bawah kelas desil. Kemudian P, panjang interval. Panjang interval kelas. Terus apalagi? N banyaknya data ya. N banyaknya data. FK apa FK? FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Terus FD frekuensi kelas desil. Frekuensi kelas desil. Frekuensi kelas desil. Nah, sekarang kalau sudah, kita lanjut ya. Jadi di sini untuk contoh ya, contoh tentukan D6 dari data berikut. Tentukan D6 dari data berikut. Nah, ini kita lihat ya. Misalkan ini data dari sekelompok tinggi badan siswa SMK X24 ya. Tinggi badan dalam satuan cm, terus ini frekuensi. Nah, ini misalkan tingginya 145 sampai dengan 149. Nilainya ada 4. Terus 150 sampai dengan 154. 155 sampai dengan 159. 100 berapa? 60 ya. 160 sampai 164. Panjangkan. Terus 165 sampai 169. 170 sampai 170 berapa? 4. 17 sudah sampai ini saja ya. Saya kakek. Frekuensinya jangan lupa, ini misalkan 6, ini yang ini 7, terus ini berapa? Ini 10, terus ini 8, ini 5. Nah, sekarang kita cari FK-nya dulu ya. Kita cari FK. Cari FK-nya dulu. Kita cari warna yang beda. Nah, ini. Sini ya. Cari FK-nya. Kita lanjut. Panjangan aja ya. Ini cari frekuensi. Kelihatan deh ya ini. Kayak frekuensi kumulatif ya. Fkom. Nah, dipanjangkan di sini. Yang ini jumlahnya 4 ya. Sini 4. Ini 4 tambah 6 berarti 10. 10 tambah 7, 17. 17 tambah 10, 27. 27 tambah 8, 35. 35 tambah 5, 40. Jadi datanya ada 40 ya. Jadi untuk datanya ada 40. Sekarang kita lihat ya. Langkah yang pertama yaitu menentukan letak. Jawabannya sini ya. Letak D6.
Ini jawabannya langsung sini ya, jawab. Nah, letak D6. D6 berarti rumusnya masih tetap I ya. Jadi, I berarti 6 ya. 6 kali datanya N-nya ada 40. 40 tambah 1 dibagi dengan 10. Yuk, 40 tambah 1 berarti 41. 41 kali 6. 40 kali 6 240 ya. Jadi 246 bagi 10 sama dengan 24,6. Kita ambil ya data yang ke 24,6. Jadi data sini ya. Data ke 24,6 ada pada kelas berapa, coba dilihat. Ini baru, kalau ini ya, saya lanjutkan ini 17 ya. Berarti ini datanya sini. Ini dari 18 sampai dengan 27 datanya nilainya ini ya. Jadi ini ya. Nah, ini lanjut. Yang ini berarti letak D6. Nah, jadi pada kelas 160 sampai dengan 164. Dengan demikian kita bisa menentukan TB. TB-nya berarti, TB rumusnya apa? Tepi bawah 160 kurangi 0,5. 160 kurangi 0,5. Jadi 159,5. P panjang interval. Panjang intervalnya kita ngambil ini kelas kedua kurangi kelas pertama ya. Batas bawah kelas kedua kurangi batas bawah kelas pertama. Jadi P-nya ada 5. Kalau mau dijejer ya boleh 145, 46, 47, 48, 49 ya. Jadi pakai yang lebih mudah ya boleh 150 dikurangi 145. Demikian seterusnya ya. Boleh. Kemudian TB-nya sudah. Sekarang apalagi unsur yang lain yang belum diketahui? FK. FK tadi apa? FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Ini ya, sudah dijumlahkan tadi 17. Kemudian FD. FD apa? Frekuensi kelas desil. Ini ya, frekuensi kelas desil yaitu 10. Jadi nilai dari D6 sama dengan rumusnya TB ditambah tambah P kali I per I kali N dibagi 10 min FK. FK dibagi dengan FD. Sama dengan TB-nya tadi 159,5 tambah P-nya 5 kali I kali N. I-nya tadi 6, yang dicari 6 ya. 6 kalikan N-nya 40 bagi 10 kurangi FK-nya tadi berapa? FK-nya yaitu 17 masih dibagi dengan lagi mau 10 ya. 10. Sini sama dengan 159,5 tambah ini 5 ya. 24. 6 kali 40 kan 24 ya. 24 bagi 10. 24 ya. 24. Ini 51 di situ udah. 5 kali 24 kurangi 17 dibagi 10 sama dengan 159,5 ditambah 24 kurangi ini berapa? 17 ya. 7 5 kali 7 bagi 10. Jadi hasilnya adalah 159,5 tambah 3,5. Yuk dihitung. 163 persis ya. 163. Nah, inilah nilai dari D6. Paham ya? Gampang ya. Nah, ini untuk desil. Nah, sampai ini dulu.